kita akan membahas tentang skema Ponzi. Skema Ponzi ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari dana investor itu sendiri. Biasanya kan yang namanya investasi kan prinsipnya high risk high return ya. Pasti dia ditawarkan keuntungannya besar, resikonya rendah. Terus dia tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi. Terus juga yang ketiga, biasanya produk investasinya itu agak dirahasiakan, dan yang paling seringnya itu adalah kalau kita mau tarik dana itu sangat sulit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gisbay semua, kembali lagi bersama kami di Gisbay Podcast UPY PTK Padang, tempat kita berbagi informasi dan sharing-sharing informasi tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat marak terjadi di lingkungan mahasiswa, apalagi anak muda tentunya. Oke, itu tentang skema Ponzi. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Kurniawan. Saya dari jurusan Manajemen BP 2023. Saya merupakan anggota Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia Kampus UPY PTK Padang. Nah, senang sekali pada saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Khaira Madola. Kak, mungkin boleh perkenalkan diri sedikit nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Gisbay UPY PTK Padang. Kenalkan, saya Khaira Madola, biasanya akrab dipanggil Kak Cacai. Saya adalah staff trainer di Bursa Efek Indonesia perwakilan Sumatera Barat, dan hari ini saya diundang oleh teman-teman Gisbay UPY PTK untuk memberikan materi mengenai tema skema Ponzi. Oke, terima kasih Kak Cacai ya. Oke Kak, untuk tema kita hari ini tentang skema Ponzi nih Kak. Sedikit yang dan diketahui tentang skema Ponzi ini, itu berasal dari nama seseorang, itu Charles Ponzi Kak. Pada tahun 1920 di Amerika Serikat, dia melakukan penipuan dengan modus investasi yang mengakibatkan kerugian mencapai 20 juta US dollar pada saat itu nih Kak. Nah, mungkin untuk menambah pemahaman Dandi dan teman-teman lain yang nonton nih Kak, apa sih Kak itu skema Ponzi Kak? Nah, betul teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Dandi tadi, jadi skema Ponzi ini berasal dari nama seseorang, yaitu Charles Ponzi. Di tahun 1920 dia membuat skema investasi palsu seperti itu yang menarik banyak investor-investor sampai dananya itu terkumpul 20 juta US dollar. Tetapi setelah kedoknya diketahui, itu investasinya bubar, dan investor-investor yang sudah masuk itu merasa dirugikan, dan akhirnya dia ditangkap dan di penjara. Nah, skema Ponzi ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari dana investor itu sendiri atau dari dana investor lainnya. Jadi bukan dari keuntungan dari perusahaan itu. Nah, kebanyakan orang yang ditawarkan investasi yang berkedok skema Ponzi ini merasa tergiur karena tawarannya itu sangat menggiurkan, sangat menarik lah ya. Kita bisa dapatkan keuntungan investasi dalam jumlah yang cukup besar tapi dalam jangka waktu yang singkat. Gitu. Berarti sama seperti kayak istilahnya tuh gali lubang tutup lubang nih Kak. Iya. Jadi kalau biasanya kan yang namanya investasi kan prinsipnya high risk high return ya. Makin tinggi keuntungan, makin besar juga resiko kerugian. Kalau ini enggak, gali lubang yang di sini untuk nutupin ambil yang sudah dibuat. Nah, betul. Oke. Mungkin apa sih Kak itu ciri-ciri dari skema Ponzi ini Kak? Nah, kalau misalnya teman-teman ditawarkan investasi yang ada embel-embel seperti skema Ponzi, ciri-cirinya nih biasanya dia menjanjikan keuntungan yang besar tapi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu berapa bulan kita sudah dapat sekian persen dari keuntungan yang kita tanamkan di situ. Terus yang kedua, biasanya bisnis dari investasi itu nggak jelas. Nah, ada kan mungkin seperti multi level marketing, dia menjual produk tetapi sebenarnya itu menggunakan skema Ponzi. Nah, produk ini sebenarnya nggak begitu laku atau tidak begitu diperjualbelikan lah, tapi yang lebih diuntungkan itu adalah untuk menarik investor baru bergabung di produk investasi tersebut. Nah, terus biasanya basicnya itu ada di luar negeri nih produk investasinya, jadi kita nggak bisa kunjungi, kita nggak bisa lihat secara langsung gitu. Terus yang selanjutnya, kita mendapatkan keuntungan sebagai investor, kita dapat keuntungan dari
dari investor yang kita ajak. Investor baru yang kita ajak masuk untuk inikan investasi yang kita tawarkan. Terus biasanya kalau kita mau tarik uang, misalnya kita udah ngerasa untung ya berapa bulan, kita mau tarik uang, kita ingin menikmati keuntungan, nah itu agak sulit, dipersulit oleh si ininya yang punya investasi ya, yang dari agennya lah seperti itu, agak sulit kita narik uang. Terus biasanya lama-lama setelah kita agak sulit narik uang, terus diperlama, lama-lama macet. Bahkan kita nggak terima lagi keuntungan atau bunga lah atau kupon apalah istilahnya yang kita terima setiap bulan gitu. Itu ciri-cirinya yang paling sering ditawarkan seperti itu. Nah, mungkin dari ciri-ciri yang kakak sampaikan tadi pernah nih kak ada pengalaman juga nih kak. Oke. Pernah waktu sekolah ditawarin nih sama abang kelas. Waktu SMA nih. Waktu SMA ikut bisnis ini katanya nanti keuntungannya besar. Nah, dengan cara beli produk. Kayak kita beli produk tapi pendapatan kita tuh bukan dari produk itu. Pendapatan kita tuh dari orang yang kita ajak untuk bergabung di bisnis ini. Nah, berarti itu termasuk dengan skema Ponzi yang berkedok MLM berarti. Iya, betul. Jadi iya bener nih teman-teman. Jadi banyak tawaran-tawaran seperti itu yang nanti akan kita temui ketika di masyarakat ya. Jadi banyak yang tergiur, ayo dong ikut. Karena biasanya yang menawarkan itu orang terdekat kita, apakah keluarga, apakah teman gitu kan, adik kakak atau misalnya bosnya kita, atasannya kita, dan atau kepala daerah seperti itu, artis yang selebgram gitu ya, orang-orang yang figur-figur yang menarik gitu, yang kita percaya, wah ini investasinya bagus karena ditawarkan oleh orang-orang yang berpengaruh. Nah, kesalahannya kita biasanya ketika investasi itu ditawarkan kepada kita, apakah itu MLM atau misalnya produk investasi yang berkedok skema Ponzi, itu adalah kita tuh kurang teliti. Biasanya kita tergiur akan keuntungan. Jadi melihat untungnya besar dalam jangka waktu yang singkat, kita kan wah berarti kalau dana kita sekian bulan dapat untung sekian, wah berarti udah sekian gitu kan, berarti kan itu tergiur tuh. Nah kita ininya di situ tuh, nyangkutnya di situ. Nah, karena kalau investasi yang benar itu adalah prinsipnya high risk high return. Makin tinggi keuntungan, resiko juga makin besar. Nah, misalnya kayak kita di GISB ya, karena kan produk investasi yang kita tawarkan kan investasi di pasar modal, di mana makin tinggi keuntungan yang kita dapatkan, resikonya juga makin besar. Nah, kalau misalnya teman-teman ditawarkan investasi yang seperti itu, nah kita ingat juga apakah masuk akal nggak keuntungan yang kita dapatkan dalam jangka waktu yang singkat. Jangan-jangan nanti ini tiba-tiba di tengah jalan tuh orangnya hilang gitu ya, nggak bisa diinin lagi. Nah, karena banyak MLM, multi level marketing, yang dia menawarkan produk, tapi benar keuntungan itu bukan dari produk yang kita jual, tapi dari kita mendapatkan investor baru gitu. Nah, terus juga sekarang juga misalnya mungkin Dendi dan teman-teman pernah mungkin lihat di media sosial ada yang namanya money games gitu ya. Jadi kita disuruh ikut keanggotaan member gitu ya. Terus kita ada tugas-tugasnya, kita harus ngapain aja gitu kan. Terus setelah itu kalau misalnya kita udah laksanakan tugasnya, nanti di screenshot, dikirim kan. Nah, nanti ada level-levelnya. Makin tinggi levelnya, keuntungannya makin besar. Nah, ini mirip-mirip nih ya, kayak skema Ponzi. Nanti bisa jadi nanti kalau misalnya sudah tidak ada member baru, itu tuh bisa hilang, bisa uang yang kita setorkan nggak bisa ditarik lagi, seperti itu. Hilang di tengah jalan aja. Hilang di tengah jalan. Nah, tapi sebenarnya tidak semua juga nih Dendi, MLM atau produk yang ditawarkan dengan multi level marketing itu adalah produk yang berinikan skema Ponzi. Ada juga yang benar-benar, misalnya mungkin kita bisa lihat produk-produknya yang dari beberapa puluh tahun yang lalu tuh sampai sekarang tuh masih tetap ada. Karena kalau yang bisnis MLM yang legal itu, yang itu dia harus dapatkan izin, surat izin usaha penjualan atau SUPL dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, kalau dia sudah dapat izin dan produknya kita masih lihat sampai sekarang, itu berarti MLM-nya itu benar gitu, tidak ada skema Ponzi-nya gitu. Berarti sebenarnya MLM ini legal ya kak ya? Legal, asalkan tidak ada pakai skema Ponzi di gitu. belakangnya. Oke. Nah,
untuk dampak dan bahayanya dari skema Ponzi ini apa sih, Kak? Nah, kalau misalnya nih teman-teman ditawarkan kayak Dendi, untung Dendi belum masuk ya. Iya. Kalau misalnya Dendi masuk, nah pasti dia ditawarkan keuntungannya besar, resikonya rendah. Benar nggak? Iya, Kak. Kamu ikut ini untungnya gede, resikonya apa? Kecil kok. Nah, itu sudah menyalahi dari prinsip investasi itu sendiri. Terus dia tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi, lagi krisis moneter, lagi orang perang gitu ya, kita tetap terima keuntungan. Kalau misalnya investasi yang benar, kalau investasi lagi bagus, kita dapat untungnya besar, investasinya lagi nggak begitu bagus, pasti keuntungannya kecil kan, mengikuti perkembangan ekonomi. Terus juga yang ketiga, biasanya produk investasinya itu agak dirahasiakan gitu dan ditawarkan ke Dendi dan teman-teman tuh dengan agak ngejelimet gitu, kita bingung gitu kan, agak rumit gitu, dan kita nggak dikasih akses untuk melihat apa sih produk investasi, gimana sih keuntungannya, kayak apa dokumennya gitu, kita nggak pernah dikasih lihat karena memang itu sengaja untuk menutupi produk investasi tersebut. Apakah memang dokumen itu ada atau enggak kan kita juga nggak tahu karena kita nggak pernah dikasih akses. Dan yang paling seringnya itu adalah kalau kita mau tarik dana itu sangat sulit. Ya, bisa jadi teman-teman nih uang beasiswanya gitu ya, atau uang kuliahnya, atau uang investasi, uang tabungannya lah, dimasukin ke produk investasi palsu kayak gini, pas mau tarik nggak bisa. Nah, itu dampaknya bagi masyarakat umum dan juga bagi mahasiswa. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman ketahui kalau ada di tawaran investasi yang menggunakan skema Ponzi dengan ciri-ciri dan dampak yang akan teman-teman hadapi seperti itu, teman-teman jangan ikut. Gitu. Nah, waktu itu kenapa Dendi nggak jadi ikut itu karena ada proteksi juga dari orang tua nih, Kak. Okay. Mungkin orang tua udah pengalaman atau gimana kan, iya, Kak. benar, Jadi benar. dibilang lah waktu itu pas Dendi izin mau ikut bisnis ini, kata Dendi, langsung ditahan sama orang tua. Itu bukan bisnis, itu abal-abal, penipuan. Betul. Nah, tapi gimana sih, Kak, caranya untuk kita nih sebagai anak muda atau mahasiswa yang ingin mandiri secara finansial atau mencari cuan tambahan nih, Kak? Nah, kemana harusnya kita aplikasikan nih supaya tidak terjerumus ke bisnis ilegal atau skema Ponzi tadi? Oke, yang sebenarnya ini teman-teman gampang sekali. Nah, kalau melihat dari websitenya Satgas Waspada Investasi dari OJK itu terapkan 2L, legal dan logis. Gitu ya. Nah, pertama, legal nggak investasinya? Ya, apakah ada surat izinnya, adakah lembaga yang yang mengawasinya ya? Kalau misalnya legal berarti oke. Yang kedua, logis nggak keuntungan yang kita dapatkan? Apakah kita dapat untung besar dalam jangka waktu yang pendek, itu logis apa tidak? Ya, rasa-rasanya kok enggak ini ya. Jadi jangan percaya dengan sesuatu yang sangat menggiurkan ya, too good to be true katanya, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kayak bisa nggak ya, kalau misalnya rasa-rasanya terlalu kayak dalam mimpi gitu, kayaknya nggak usah deh, kayaknya nggak logis gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti ditawarkan investasi yang mirip-mirip seperti itu kayak skema Ponzi, nanti bisa lapor aja. Kita kan ada lembaga yang mengawasi. Kalau untuk diinvestasi itu ada namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan mereka juga ada Satgas Waspada Investasinya. Nanti bisa telepon ke sana, bisa datang langsung juga ke OJK. Kalau kita di Padang, di Sumatera Barat, alapannya ada di Khatib Sulaiman nomor 68. Bisa juga telepon. Nah, nanti juga teman-teman kalau misalnya yang jauh, yang nggak ada di Sumbar gitu ya, bisa telepon ke nomor teleponnya OJK. Kalau misalnya nomor kontak ininya adalah 157. Nah, kalau misalnya mau WA nih, nah 0815 0811 57 157 nanti bisa telepon aja ke sana gitu. Terus juga nih yang terakhir ya buat teman-teman, saya mau kasih tips nih buat teman-teman yang mulai berinvestasi. Selain tadi 2L, logis dan legal, pilihlah investasi yang kita bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita di galeri investasi kan kita bisa datang langsung ke sekretariatnya GISB UPY-PTK, dan teman-teman juga merasa yakin karena ada Bursa Efek Indonesia yang mengawasinya. Nah, produk investasi di pasar modal ini adalah produk investasi yang berbeda dari skema Ponzi ya. Produk-produknya ada saham, ada obligasi dan reksadana. Dan kalau misalnya teman-teman memilih produk saham, nah
itu sama dengan teman-teman berinvestasi pada sebuah perusahaan, dimana kalau perusahaan yang kita miliki itu memperoleh keuntungan, kita dapat dividen yang cukup lumayan besar. Tapi kalau perusahaan yang kita miliki itu ini bisnisnya lagi down, mungkin kita dividennya berkurang atau tidak dapat dividen sama sekali. Dan sahamnya atau kepemilikan kita terhadap perusahaan itu kita bisa perjualbelikan seperti itu. Kalau misalnya fenomena apa nih yang terjadi, kalau saya dengar kan banyak teman-teman di UPI ini yang mengajak atau ikut ya investasi bodong lah atau investasi palsu yang mirip-mirip skema Ponzi. Nah, itu gimana sih tanggapan teman-teman yang lainnya nih selain Dendi? Mungkin dari ada beberapa orang mungkin yang Dandi kenal juga ikut ini Kak, pernah ngajak ke Dandi juga di kampus nih. Katanya sinilah kita nongkrong sama anak muda semua isinya kan, diajak lah nanti kita bikin bisnis yang menjanjikan. Nanti keuntungannya besar, nah kan gini nih Kak. Tapi Dandi karena udah tahu, jadi Dandi cuma cari alasan untuk tidak ikut dengan mereka. Nah, gitu. Jadi ini salah satu investor atau calon investor yang mungkin sudah teredukasi ya dengan baik. Nah, tapi bukan berarti nih teman-teman yang mungkin sudah terjerat atau sudah ikut, selagi masih bisa keluar, mungkin keluar, tarik dananya sebagaimanapun caranya, sedapat mungkin teman-teman tarik dananya dan ikutlah investasi yang benar-benar legal, seperti investasi di pasar modal ini. Karena kita nggak tahu kalau kita tergabung atau ikut dalam investasi bodong atau investasi yang palsu, suatu saat kita nggak tahu uang kita itu pertama susah ditarik, yang kedua nggak bisa sama sekali ditarik malahan. Nah, karena orang yang tergiur biasanya di awal-awal dia investnya kecil, lama-lama besar. Nah, setelah dia investnya dananya besar, mau ditarik susah sekali, sampai nggak bisa ditarik sama sekali. Jadi kan sangat rugi sekali ya kalau misalnya teman-teman uang yang sudah ditabung, uang beasiswa, uang kuliah, uang tabungan, THR-nya nanti diinvestasikan ke investasi yang bodong seperti itu. Sampai ada yang jual laptop juga nih Kak, udah tergadai juga laptopnya. Ya Allah, bisnis seperti ini. Sebenarnya ya Dendi bukan mahasiswa aja ya. Saya pernah dengar beberapa, kan maraknya itu di tahun 2000-an lah ya, pada saat saya pertama kali masuk di Bursa Efek. Itu ada banyak sebenarnya ya semacam MLM tapi skema Ponzi tapi berkedok MLM. Apakah dia jual emas, apakah dia jual produk kesehatan dan lain sebagainya, itu orang-orang yang ikut itu bukan hanya mahasiswa saja loh. Kalau mahasiswa mungkin sebatas yang dia miliki ya, misalnya laptop, handphone. Ini sebagai PNS, pegawai negeri sipil, itu sampai menggadaikan SK. Kalau yang bekerja di perusahaan itu sampai jual mobil, gadein rumahnya. Nah, kalau yang di daerah-daerah terpencil, kalau dia punya sawah, sawahnya dijual. Kalau dia punya kebun, kebunnya dijual untuk mengikuti investasi bodong seperti ini. Nah, ketika investasi ini terbongkar, ternyata itu investasi yang tidak ilegal. Nah, menangislah semua kan, karena aset-asetnya, dana-dana yang dimilikinya itu diinikan semua ke investasi yang berskema Ponzi seperti itu. Skema Ponzi tadi Kak. Oke. Mungkin dari beberapa penjelasan Kakak tadi nih udah mulai nangkap nih tadi dengan ciri-ciri skema Ponzi itu gimana, dan supaya kita terhindar nih teman-teman semua yang nonton mungkin bisa sedikit lebih teliti dalam memilih tempat untuk berinvestasi nih Kak. Nah, lebih amannya kita di pasar modal. Ya, bisa datang mungkin ke Gisbay. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di UPI ya, atau misalnya teman-teman yang berada di Sumatera Barat atau di Indonesia deh ya, yang mau belajar tentang investasi yang benar, itu teman-teman bisa mulai dengan investasi di pasar modal. Bisa kunjungi Gisbay UPI, dan jangan takut karena ada kami, ada Bursa Efek Indonesia dan juga ada OJK yang akan mengawasi transaksi pasar modal itu sendiri. Jadi bukan investasi yang ilegal kayak skema Ponzi ya. Ini ada undang-undangnya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih lanjut, silahkan buka websitenya IDX, idx.co.id, atau websitenya OJK, www.ojk.go.id. Nanti bisa dilihat semuanya di situ ya, tentang investasi bodong, tentang skema Ponzi, tentang investasi saham, obligasi, dan reksadana, itu bisa ada semua datanya di sana. Oke. Nah, mungkin nih untuk teman-teman semua yang nonton,
sudah sedikit bertambah nih wawasannya tentang apa itu skema Ponzi dan gimana cara kita terhindar dari skema Ponzi nih Kak. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, pengen tahu mungkin bisa kunjungi kita aja ya. Kunjungi Galeri Investasi Syariah di UPI PTK ataupun ke kantor Bursa Efek Indonesia yang ada di Sumatera Barat, di Padang, yaitu di Jalan Ujung Guru nomor 154B. Oke, mungkin cukup dulu untuk podcast hari ini. Closing statement dari Dandi mungkin, tinggalkan bisnis abal-abalmu, mari jadi investor saham bersamaku. Oke. Je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun carbone ne m'a touché. À part toi, caballero, personne ne m'a touché. La cocaïne, intime ma femme. Je suis une clandestine,